Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Fadila Ibrahim, mahasiswa dari Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas Ilmu Sosial, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Jurusan Ilmu Hukum Kemasyarakatan, kelas B reguler 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang hukum pemerintahan. Langsung saja. Hukum pemerintahan adalah keseluruhan aturan hukum yang mengatur bagaimana alat-alat perlengkapan administrasi negara melakukan tugas dan fungsinya. Salah satu makalah yang disajikan berjudul Hubungan Ilmu Hukum Pemerintahan dengan Ilmu Hukum disajikan oleh Bayu Suryaningrat. Ia mengidentifikasi hubungan antara kedua disiplin itu melalui dua cara, pendekatan konstitusional dan pendekatan fungsional. Pendekatan konstitusional didasarkan pada anggapan dasar negara hukum, sedangkan pendekatan fungsional pada anggapan dasar iubi societas dan iubi ius, di mana ada masyarakat, di situ terdapat hukum. 2. Hukum tata usaha negara. Hukum tata usaha negara adalah serangkaian kaidah, norma, dan prinsip hukum yang mengatur penyelenggaraan hukum administrasi negara pada hukum Indonesia. Kekuasaan hukum tata usaha negara diselenggarakan oleh semua peradilan tata usaha negara dalam lingkungan Mahkamah Agung. Hukum administrasi negara atau hukum tata pemerintahan mempelajari perbuatan atau tindakan hukum yang dilakukan pemerintah sebagai badan hukum publik atau subjek hukum berdasarkan kekuasaannya yang sah. Dalam Pengantar Hukum Indonesia tahun 1959 mengungkapkan bahwa hukum administrasi negara meliputi berbagai bagian seperti hukum agraria, hukum administrasi perbendaharaan, hukum perburuhan, dan hukum pajak. Dalam daftar atrich ini mungkin dapat ditambahkan hukum administrasi kepegawaian oleh R.G. Kartasaputra dalam Sistematika Hukum Tata Negara tahun 1978. Hukum tata usaha negara dikaitkan dengan hukum tata negara. Hukum tata usaha negara adalah hukum tata negara in action Bastian Tafel dalam Pokok-pokok Tata Hukum di Indonesia tahun 1992. Hukum negara meliputi hukum tata negara dan hukum tata negara. Hukum administrasi merupakan bagian hukum tata negara dalam perkembangan hukum administrasi Indonesia tahun 1981. Kuntrojo yang berpendapat bahwa hukum tata negara adalah peraturan hukum yang membentuk alat-alat perlengkapan negara dan menentukan kewenangan-kewenangannya, sedangkan hukum administrasi merupakan keseluruhan ketetapan yang mengikat alat-alat perlengkapan negara dalam menjalankan kewenangan-kewenangannya, terlepas dari istilah mana yang dapat. Konteks yang terlihat di dalam sumber-sumber di atas menunjukkan persamaan-persamaan yang luas dan signifikan. Dalam Hukum Tata Usaha Negara Indonesia mengatakan bahwa hukum tata usaha negara atau hukum administrasi pemerintahan menguji perhubungan hukum istimewa yang memungkinkan para pejabat melakukan tugas mereka yang istimewa. Dapat disimpulkan bahwa hukum tata usaha negara merupakan suatu bentuk hukum yang mengatur penyelenggaraan keturutsertaannya pemerintah dalam pergaulan masyarakat. Di samping itu, hukum juga mengatur bentuk-bentuk perbuatan atau tindakan pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Alat-alat perlengkapan negara menjalankan berbagai macam perbuatan. Pemerintah digolongkan menjadi perbuatan hukum yang berakibat hukum dan akibat itu diatur oleh hukum. Dan perbuatan yang bukan perbuatan hukum, misalnya peresmian jalan raya, pembukaan seminar, pembuatan hukum digolongkan lebih lanjut menjadi perbuatan menurut hukum publik. Ketiga, pemerintah sebagai subjek hukum pemerintah. Sebagai salah satu subjek hukum dalam tindakan perdata, maka pemerintah merupakan badan hukum karena menurut Apeldoorn, negara, provinsi, kota praja, dan lain sebagainya adalah badan hukum. Hanya saja pendiriannya tidak dilakukan secara khusus melainkan tumbuh secara historis. Kapan seseorang dapat disebut sebagai subjek hukum? Seseorang
disebut sebagai subjek hukum atau sebagai pendukung hak dan kewajiban sejak dilahirkan sampai dengan meninggal. Dengan mengingat pasal 2 KUH Perdata, apa itu subjek hukum? Subjek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban. Pendukung hak dan kewajiban merupakan individu dan badan hukum organisasi menurut Abdul Qadir Muhammad. Subjek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban. Contoh subjek hukum yang pertama adalah anak yang masih di bawah umur. Yang kedua, orang yang berada dalam pengapuan atau dungu, sakit, ingatan, dan lain-lain. Macam-macam subjek hukum. Yang pertama adalah manusia pribadi atau naturalized person. Adanya pengakuan bahwa manusia pribadi sebagai hukum pada umumnya dimulai sejak dilahirkan. Perkecualiannya dapat dilihat pada pasal 2 KUH Perdata yang menyatakan bahwa anak yang ada di dalam kandungan seseorang perempuan dianggap sebagai telah melahirkan bila mana kepentingan si anak menghendaki. Kedua, badan hukum adalah perkumpulan organisasi yang oleh hukum diperlukan seperti manusia juga mempunyai hak dan kewajiban. Namun, badan hukum mempunyai hak dan kewajiban ketika dibentuk dan dijalankan oleh manusia pribadi. Badan hukum publik, yaitu badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah dan diberi wewenang menurut hukum publik seperti kementerian, provinsi, kabupaten, kota, atau lembaga-lembaga negara. Dua, badan hukum privat, yaitu badan hukum yang dibentuk oleh swasta, perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau BUMN dan BUMD yang diberi wewenang dalam bidang hukum perdata. 4. Hubungan hukum antara pemerintah dengan yang diperintah. Ciri khas hubungan hukum dalam hubungan pemerintahan yang harus diatur melalui hukum pemerintahan antara lain. Pertama, produk yang dibutuhkan oleh yang diperintah adalah produk yang tidak dapat dibeli atau ditemukan di pasar. Kedua, yang diperintah berhak atas produk-produk tersebut, yaitu layanan publik yang tidak atau belum diprivatisasikan dan layanan sivil. Tiga, dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut, pemerintah dibentuk oleh rakyat sebagai sovereign dan dilengkapi dengan authority yang penggunaannya harus dipertanggungjawabkan kepada konsumen. 4. Dalam hubungan itu, pemerintah memegang monopoli atas seluruh proses penyediaan produk bagi setiap orang pada saat diperlukan. 5. Sehubungan dengan sifat monopolistik tersebut, customer control mutlak diperlukan dalam civil loyalty atau faithfulness sampai pada civil disobedience, namun bukan civil thievery. 6. Personil pemerintah dibayar oleh yang diperintah sesuai dengan kesepakatan dalam hubungan ini. Bayaran berbentuk finansial dan non-finansial, dan penerima bayaran bukan hanya eksekutif tetapi semua warga plat merah. 5. Hubungan hukum antara pemerintahan dengan masyarakat. Konsep masyarakat di sini adalah konsep sosiologi. Plat kuning maupun plat hitam yang menjadi sorotan hukum pemerintahan dalam hubungan antara pemerintahan dengan masyarakat adalah partisipasi masyarakat. Hukum pemerintahan harus mengatur peran pemerintah dan peran masyarakat dalam hubungan antara bisnis dan partisipasi tersebut. Pengelolaan dana dan kegiatan masyarakat harus terbuka ditempatkan di bawah public accountability dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat meliputi berbagai cara di media massa. Peran pemerintah dalam bentuk fasilitasi dan sebagainya dinyatakan sebagai civil service tanpa konsekuensi. Pemerintah tidak mendapat honor atau bayaran apapun karena pelayanan itu adalah kewajiban konstitusionalnya. 6. Hubungan eksekutif dan legislatif dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan bagaimanakah proses pembuatan peraturan perundang-undangan di Indonesia, di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan, pertama, pada prinsipnya terdapat hubungan antara eksekutif dan legislatif terkait dengan kekuasaan pembuatan undang-undang. Dalam pembuatan undang-undang, eksekutif dalam hal ini Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang RUU kepada legislatif DPR
Rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden tersebut kemudian dibahas bersama DPR melalui RUU tersebut mendapat persetujuan bersama RUU dapat disahkan menjadi UU. Presiden yang merupakan puncak kekuasaan eksekutif dalam menjalankan kekuasaannya bekerja sama dengan DPR, dengan lembaga legislatif. Walaupun demikian, hubungan antara eksekutif dan legislatif terdapat hubungan yang bersifat politis. Karena dalam produk peraturan perundang-undangan selalu terdapat pertimbangan yang diberikan oleh lembaga legislatif yang pada dasarnya merupakan hasil perundingan para elit politik. Dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan secara garis besar terdapat 2 tahap kegiatan, yaitu yang pertama, kegiatan yang berhubungan dengan proses tahapan perencanaan yang mencakup persiapan bahan atau material dan persiapan pelaksanaan tugas. Kedua, kegiatan yang berhubungan dengan prosedur penyusunan dan pembentukan. Tahapan tersebut saling ketergantungan dan merupakan kegiatan yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan telah menentukan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan meliputi pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Maraknya unjuk rasa, demonstrasi, konflik antara kelompok kekerasan, hilangnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintah legislatif, eksekutif, dan yudikatif, berkembangnya wacana tentang demokrasi akar rumput dan polemik tentang pemilihan langsung, lebih jajak pendapat dan sebagainya, menunjukkan kesangsian dan kebimbangan rakyat terhadap eksistensi dan mekanisme lembaga yang disebut wakil rakyat dalam berbagai bentuk dan wewenang. Kenyataan di atas membuktikan lemahnya sistem perwakilan yang ada sekarang dan menunjukkan pentingnya subkultur sosial di dalam masyarakat. Subkultur sosial itu benar-benar berfungsi sebagai kekuatan kontrol sosial, tetapi di Indonesia subkultur sosial ini semakin lama semakin lemah atau dilemahkan tokoh agama, kaum intelektual, Profesor Dr. Cendekiawan, peneliti, berlomba-lomba mencari proyek atau mencari jabatan-jabatan kekuasaan dan meninggalkan kampusnya di tangan para asisten atau asisten ahli, tokoh-tokoh elit, dan pemuka-pemuka masyarakat. Terjun ke panggung politik, kaum penguasa masih bimbang dan ragu tetapi mengabdi kepada bos lama yaitu penguasa dan memihak kepada bos baru yaitu rakyat kecil. Materi yang terakhir, hubungan hukum antara pusat pemerintah dengan daerah. Pemerintah merupakan sistem yang dijalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya. Dalam pemerintahan, bangsa Indonesia terbagi menjadi 2 untuk mengurusi semua urusan tersebut, yakni pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, pemerintah pusat adalah penguasa yang bertugas di pusat dan melengkapi seluruh pemerintahan daerah. Pemerintah pusat merupakan penyelenggara pemerintah bangsa Indonesia, di mana mereka adalah presiden dan wakil presiden yang dibantu oleh para menteri. Sementara pemerintah daerah adalah penguasa yang memerintah pemerintahan di daerah lewat otonomi daerah. Ada sejumlah hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, yakni hubungan struktural. Hubungan struktural merupakan hubungan yang didasarkan pada tingkat dan jenjang pemerintahan. Pemerintah daerah dalam bertugas menyelenggarakan urusan daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD yang berdasarkan asas otonom dan bertugas membantu. Presiden merupakan penyelenggara urusan pemerintahan di tingkat pusat. Presiden dibantu para menteri untuk menjalankan pemerintahan. Kepada daerah merupakan penyelenggara urusan daerah masing-masing.
Hubungan fungsional merupakan hubungan yang didasarkan dengan fungsi yang dimiliki oleh masing-masing pemerintah. Hubungan tersebut saling memengaruhi dan bergantung antara satu dengan yang lain. Hubungan tersebut juga terletak pada visi, misi, tujuan, hingga fungsi yang dimiliki masing-masing pemerintah. Visi dan misi yang dimiliki tersebut bersama-sama untuk melindungi dan memberi ruang kebebasan kepada daerah untuk mengelola dan mengurusi rumah tangganya. Hubungan antara pusat dengan daerah mengalami perubahan. Hubungan yang kini dikenal sebagai hubungan antara pusat dengan daerah dapat dipahami antara lain dalam fase pemikiran atau paradigma pertama ketika negara membentuk dirinya sendiri berdasarkan wahyu ilahi turun-temurun atau melalui ekspansi dan penaklukan di zaman dahulu kala. Seorang raja ditakdirkan untuk berkuasa atas wilayahnya, memiliki semua sisi. Berkas-berkas ajaran ini terdapat dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara, dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Walaupun dikuasai belum tentu dimiliki, namun jelas mengapa tidak ditegaskan bahwa kekayaan alam tersebut milik rakyat atau bangsa Indonesia. Mengapa tidak digunakan untuk dikelola oleh pemerintah? Pada fase ini, konsep pusat dan daerah, pusat dengan daerah belum terlihat jelas. Rakyat yang diperintah adalah bawahan pemerintah. Nah, itulah penjelasan dari materi yang saya jelaskan. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.